Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, selamat pagi, selamat sore teman-teman semuanya, pendengar, penonton Suara Awadah. Kembali lagi kita berjumpa kembali di acara Bincang Inspirasi. Seperti episode-episode sebelumnya, kita selalu menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai kalangan. Pada prinsipnya kami selalu mengundang teman-teman dari berbagai profesi, dari berbagai latar belakang, dari berbagai sektor gitu ya. Ada teknologis, penulis segala macam gitu untuk kemudian kita ambil ceritanya, mudah-mudahan memberikan pelajaran yang bermanfaat buat kita. Nah, hari ini kita sudah kehadiran sosok inspiratif dan saya termasuk pengagum beliau. Nah, terbukti setelah kerjasama pertama di tahun 2019, saya langsung follow IG beliau minimal dan menikmati hasil-hasil jepretannya. Ada Mas Kristianto Purnomo, pewarta foto dari kompas.com. Selamat malam, Mas Kris. Selamat malam, Mas Habibi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bincang inspirasi Suara Awadah. Mas Kris, saya langsung aja nih, sudah tidak sabar. Mungkin kita bisa mulai dari, mungkin bisa diceritakan cerita masa kecil Mas Kris, lahir di mana, lalu kemudian sekolah, apa saja kegiatan pada waktu itu, terus kemudian Mas Kris ini setengil apa sih pada waktu kecil? Apa justru malah kalem gitu kan? Silakan Mas. Halo Mas, selamat malam. Kalau bertanya tentang masa kecilku itu aku lahir di Yogyakarta, lahir dan besar di Yogyakarta, kuliah di Yogyakarta. Kemudian aku cerita tentang fotografi ya mungkin ya. Aku mengenal fotografi itu sebenarnya sejak SD. Ibuku itu, kecintaanku ya terhadap fotografi itu sebenarnya dari ibuku. Jadi dulu setiap kali pergi kemana-mana itu ibu itu selalu membawakan kamera saku, kamera pocket ya kan. Minta tolongnya ini kamu foto ini kalau kemanapun lah kita piknik, ibu piknik dengan kantornya dan sebagainya, aku selalu dibawain itu dengan kamera pocket. Nah dari situ mulai tuh seneng, wah kamera fotografi ini menarik juga nih ya kan, dari dengan ngelihat hasilnya, nggak jelek-jelek amat nih ini kan. Terus SMA mulai tertarik lagi tuh, mulai lebih serius untuk apa namanya belajar fotografi. Kemudian ikut ekskul fotografi waktu di SMA di Brito. Nah begitu lulus dari The Brito itu, ketika mau kuliah, aku cuma mikir, aku pengen jadi jurnalis nih, jurnalis foto. Kayaknya impianku dulu cuma satu, aku pengen keliling Indonesia. Aku pengen mengabadikan setiap sudut Indonesia dari kameraku. Nah, waktu itu, kemudian dari situ, aku kemudian berpikir, kayaknya masuk komunikasi menarik nih, dan di situ ada fotografinya juga, dan di situ juga belajar banyak tentang dunia kewartawanan lah. Nah, dari situ kemudian kuliah semakin intens dengan fotografi. Sejak awal kuliah ikut UKM foto, baik di fakultas maupun di universitas. Nah, di situ kemudian kita mencoba untuk, karena aku suka jalan dan memang impian pengen keluar keliling Indonesia, kita kemudian merencanakan banyak ekspedisi yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Atma Jaya. Nah, kita bikin ekspedisi. Setelah ekspedisi kita bikin pameran, dan kemudian kita bikin diskusi tentang banyak hal dari yang kita dapat dari ekspedisi, dari sisi sosialnya, ekonomi dan sebagainya. Nah di situ kurang lebih aku mencoba untuk bersama teman-teman waktu itu untuk
gimana caranya kita bisa kayak wartawan ya kan? Kayak wartawan kita bisa mengabarkan sesuatu yang kemudian apa yang kita lakukan ini berguna bagi orang lain. Nah, itu kita akhirnya bikin ekspedisi, pameran foto, kemudian diskusi. Nah, itu tradisi-tradisi kayak gitu kemudian apa ya, ketika aku lulus benar-benar aku harus jadi wartawan foto. Nah, awal-awal kerja aku di penerbitan buku, kemudian untuk isi materi isi buku foto dalam bentuk foto. Nah, kemudian selama sekitar 3 tahun aku merasa bahwa kayaknya aku harus tetap menjadi wartawan nih, bahwa kerja di media sebagai fotografer di penerbitan buku, tapi kayaknya passionku tetap jadi wartawan foto nih, karena wartawan foto ini punya cara kerja yang berbeda ketika aku kerja di media penerbitan. Nah, tahun 2007 aku punya kesempatan buat bergabung di kompas.com sampai sekarang. Seperti itu. Oke, menarik. Nah, yang menarik dari jawaban sampean ini, bahkan dari SD Anda itu sudah tahu betul passionnya gitu. Yang mana sampai hari ini kok kayaknya belum ada formula atau sampai ini para orang tua ini masih bertanya-tanya. Bahkan sampai bagaimana nih memperkenalkan atau memilihkan atau memperkenalkan anak ini untuk masuk ke dunia atau ketertarikan di mana. Sampai hari ini kan masih belum ada formulanya nampaknya gitu. Bahkan kadang banyak dari kita itu sampai usia kuliah apa segala macam itu belum tahu apa yang akan saya lakukan gitu, belum passionnya. Nah, ini menarik karena dari awal Anda sudah langsung tahu apa yang akan Anda lakukan, finishnya di mana segala macam kayak gitu-gitu. Itu dalam perjalanan itu sempat nggak Mas goyang misalnya saya tertarik ke dunia lain atau profesi apa segala macam kayak gitu. Kalaupun ada itu apa kemudian kembali ke jalan yang lurus ini gitu. Kalau aku jujur dari aku awal kerja sampai sekarang memang passionku di foto ya, di fotografi, kemudian di multimedia. Sampai sekarang jujur aku belum pernah tertarik dengan aku pengen bekerja sebagai misalnya biasa kan banyak ya teman-teman dari wartawan kemudian pindah menjadi humas atau PR dan sebagainya. Tapi sampai saat ini aku masih merasa bahwa passionku adalah foto. Ketika aku bekerja sebagai wartawan foto, kemudian wartawan foto ya, itu di situ aku bisa menemukan bagaimana aku mengekspresikan apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, dan apa yang ingin aku share ke banyak orang. Nah, dengan medium foto lewat menjadi wartawan foto, rasanya sampai saat ini aku belum pernah tertarik untuk aku harus pindah pekerjaan lain. Kalaupun pindah pekerjaan lain itu di masa tua sih, kalau menurutku. Bukan saat ini. Ketika aku sudah pensiun, memang aku punya keinginan buat aku akan bekerja atau akan menikmati masa tuaku dengan misalnya kalau sampai saat ini keinginanku aku buka homestay kecil-kecilan, ada restorannya kecil-kecilan, kemudian di situ tetap aku bisa berinteraksi dengan banyak orang, ngobrol dengan banyak orang, karena memang menjadi wartawan itu kan keasikannya kita bertemu dengan banyak orang, dengan berbagai karakter, belajar dari banyak orang. Nah, ketika nanti tua pun, ketika aku punya pikiran bahwa aku bikin homestay kecil-kecilan, nggak perlu ini, yang kemudian aku di situ bahkan mungkin bisa melayani tamuku dengan nganter mereka kemanapun, dan di situ aku bisa belajar banyak dari mereka. Mungkin begitu. Oke. Saya masih belum pengen loncat, masih di kisaran masa-masa perkuliahan Anda. Yeah. Artinya bisa disimpulkan dari perjalanan panjang dari SD sampai hari ini, itu sama sekali tidak tergoyahkan dengan dunia lain gitu ya. Itu kan bisa dikatakan
keyakinan Anda terhadap fotografi itu semakin mendebal itu. Gitu. Nah, sampai kemudian ya pantaslah hari ini foto Anda itu sudah di mana-mana, semua orang menyukai segala macam itu. Apa karakter Anda yang mendukung profesi Anda atau kualitas foto Anda? Keterbukaan kali ya, karena aku itu karakternya orang yang suka bergaul, kemudian suka bergaul, suka tantangan, kemudian suka berpetualang. Itu yang mendukung profesiku. Banyak orang ketika menjadi wartawan foto, ketika dikirim ke daerah-daerah yang sifatnya sulit, misalnya ke pedalaman, ke daerah-daerah konflik, ke daerah-daerah bencana, itu banyak yang nggak mau. Wah, ribet nih begini. Nah, tapi aku justru menyukai hal-hal seperti itu, tantangan-tantangan seperti itu. Kemudian kesulitan-kesulitan di lapangan yang membutuhkan banyak effort, aku harus berpikir seperti apa menyelesaikannya, itu sangat menarik, dan itu bisa aku temukan ketika aku menjadi wartawan, salah satunya. Ketika harus liputan di daerah bencana, itu bukan menjadi beban, tapi menjadi sebuah keasikan buat aku ketika bekerja di sana. Ketika dikirim ke daerah-daerah yang atau liputan-liputan yang sifatnya konflik itu, di situ aku bisa belajar banyak bagaimana melihat kehidupan orang ya. Ketika kita bagaimana melihat bagaimana sisi aparat, bagaimana sisi demonstran, atau ketika bencana bagaimana kita bisa mengabarkan secara humanis, kemudian punya empati terhadap korban, seperti itu. Nah, petualangan, keterbukaan, suka bergaul dengan banyak orang, mungkin itu yang karakterku yang cukup mendukung profesiku sebagai wartawan foto. Oke. Masih seputar itu, Anda terbuka, suka tantangan segala macam itu akhirnya mendukung ya pada akhirnya hasil atau kualitas foto itu. Yang menarik tadi saya coba mengurai keterbukaan itu berarti termasuk barangkali di sana ada empati kan terhadap lawan komunikasi segala macam. Apalagi dikaitkan dengan fotografi, jurnalis lagi gitu kan. Itu kan seringkali mungkin ada berbenturan, misalnya empati Anda, lalu kemudian di sana misalnya korban apa segala macam. Pernah nggak mengalami benturan antara empati dan wah ini tuh kalau di foto bagus sekali, tapi kemudian apakah ini layak, apakah hati saya sampai kayak gitu-gitu. Ada cerita gitu-gitu nggak Mas? Pernah Mas, pernah. Ketika salah satunya ketika kalau pernah ingat kerusuhan Mbah Priok di Tanjung Priok, waktu itu akan penggusuran masjid ya di kawasan Tanjung Priok itu, kemudian terjadi bentrokan. Itu kan korbannya banyak sekali ya. Korban dari Satpol PP yang meninggal itu ada beberapa, dari warga itu yang sampai luka-luka itu juga banyak. Nah di situ waktu itu aku sempat melihat satu Satpol PP yang ke warga, mencoba untuk maju ke warga, pas di tengah itu dibacok tangannya, putus. Itu salah satu yang membuat aku segininya ya, yang namanya kemanusiaan sampai nggak ada harganya. Pun ketika ada seorang anak kecil, ada sekitar umur 12 tahun, 11 tahun, tertangkap Satpol PP itu, aku melihat bagaimana dia dari masih pakai baju, ditendangi, dipukulin, sampai dia cuma pakai celana dalam dan berdarah-darah, sampai aku bilang sudah pak, ini anak kecil gitu. Itu aku pernah mengalami kayak gitu. Tapi lagi-lagi bahwa bekerja sebagai seorang jurnalis foto itu harus dipahami hal-hal semacam itu ketika ada di daerah-daerah konflik dan sebagainya, itu akan terjadi. Nggak cuman kita melihat hal-hal yang sifatnya buat kita miris, tapi kadang-kala kita juga terancam ketika kita bekerja sebagai
jurnalis foto. Nah, buat aku bagaimanapun juga ketika kita melakukan kerja-kerja jurnalistik, kita harus memahami bahwa kita menjadi saksi mata terhadap sebuah peristiwa yang terjadi. Entah itu pahit, getir, senang, mengembirakan atau duka sekalipun, kita menjadi saksi atas peristiwa itu. Nah, seperti kata salah seorang fotografer senior ya, James Nave, bahwa kita itu menjadi saksi mata atas sebuah peristiwa. Nah, foto yang kita hasilkan yang menjadi masa lalu itu kan akan menjadi saksi terhadap peristiwa yang telah terjadi. Jangan sampai suatu saat peristiwa ini akan terjadi lagi. Nah, itu yang sebenarnya harus dipahami pewarta foto ya. Artinya kerja-kerja jurnalistik kita ini akan tidak sia-sia ketika sebuah peristiwa yang kita abadikan meskipun itu getir, harapannya adalah bahwa di masa yang akan datang ketika foto ini menjadi saksi, itu tidak akan terulang lagi peristiwa yang semacam itu. Seperti itu, Mas. Menarik. Mungkin selanjutnya barangkali adalah generasi penerus Anda misalnya, para pewarta foto muda atau halayak umum yang ingin masuk menjadi pewarta foto gitu. Apa saja karakter atau karakter sikap atau tips yang harus bahkan dibentuk dalam diri seorang pewarta foto sehingga nanti menghasilkan foto yang bagus gitu, yang ideal. Sementara banyak hal saya kira yang harus diperhatikan, misalnya empati tadi di sana. Bagaimana kita ada rasa empati di sana, lalu kemudian apalagi foto itu kan bicara soal momen ya. Yeah. When you miss 1 second even gitu kan, itu akan hilang gitu. Yeah. Bagaimana dalam perjalanan Anda untuk kemudian ini semuanya bisa kemudian menghasilkan apa saja yang perlu dilatih gitu? Ya, kalau apa sih yang perlu dilatih sebenarnya gini, kalau ketika kita melakukan pekerjaan jurnalistik ini, seorang fotografer ini kan ketika banyak teman-teman yang ketika bekerja di lapangan, rata-rata fotografer muda yang masih terjun di lapangan tuh, mereka tidak tahu kita harus ngapain ya ketika kita ditugaskan ke suatu tempat. Nah, biasanya lama-kelamaan itu akan terbentuk sendiri, kemudian mereka memahami sendiri ritme kerja-kerja seperti itu. Nah, kalau aku pribadi ketika aku akan melakukan liputan ke suatu tempat atau apa, aku selalu melakukan riset kira-kira apa sih yang bisa diangkat dari peristiwa atau event atau liputan itu. Kemudian apa yang mau disampaikan. Nah, itu selalu aku riset. Kemudian punya target-target kira-kira apa yang bisa dilakukan pertama kali. Pun ketika misalnya liputan bencana misalnya. Liputan bencana, apa sih foto-foto pertama yang dibutuhkan oleh kantor ketika bencana itu terjadi. Kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, perencanaan, riset itu yang menurutku penting dilakukan oleh seorang pewarta foto. Nah, selain tentunya ketika ada di lapangan kita harus paham betul bahwa foto jurnalistik ini ketika kita memencet rana kamera, shutter kamera, foto yang kita hasilkan itu kan adalah masa lalu, kan? Adalah masa lalu. Ketika kita memencet rana, jadi selembar foto itu adalah masa lalu. Nah, yang harus dipahami adalah bahwa bagaimana kemudian foto-foto yang kita hasilkan ini bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Yang notabene foto-foto itu adalah foto-foto masa lalu, bisa bermanfaat buat
sesuatu yang ada di masa yang akan datang. Itu sih sebenarnya, Mas. Oke. Jadi bahkan secara fundamental filosofisnya itu terbekali gitu ya. Nah, Ya, barangkali ini adalah bentukan dari sekian panjang perjalanan Anda mungkin ya, menjiwai fotografi itu sendiri. Oke, Mas. Mungkin kita mulai masuk ke awal-awal karir Anda, baik di percetakan buku atau di Kompas. Bisa nggak diceritakan tugas pertama dari waktu mungkin di percetakan buku maupun di Kompas itu? Tugas apa? Lalu kemudian adakah struggling atau something yang perlu dicatat bagi misalnya para pewarta foto yang nantinya akan mengalami itu gitu. Ya. Kalau di penerbitan buku dulu, tugas pertama itu waktu itu karena penerbitan buku itu buku-buku masakan, kemudian buku-buku keterampilan. Awal-awal tuh memotret-motret masakan, kemudian belajar lagi lampu studio, kemudian gimana sih bikin biar masakan itu kelihatan enak. Oh, kayaknya kalau menata sendiri ini kurang nih, ternyata harus ada yang namanya food stylist. Kemudian mengajukan ke kantor, kayaknya kita harus punya food stylist karena food stylist ini punya peranan penting bagaimana makanan ini menjadi penataan penyajiannya menjadi menarik. Itu awal-awal di penerbitan buku. Kemudian kalau di kompas.com awal-awal liputan itu seingatku adalah banjir. Nah itu yang menarik di kompas.com itu dulu sejak awal kita dididik untuk bahwa kalian harus bisa menguasai banyak platform. Jadi dulu awal-awal di kompas.com aku itu menulis iya, motret iya, laporan radio kadang-kadang iya. Sonora waktu itu grupnya Kompas Gramedia kan. Sonora kadang-kadang kalau kita di liputan-liputan yang sifatnya besar, kita nelpon, aku minta laporan radio ya. Oh oke, siap. Bikin laporan radio. Kemudian kalau tulisan udah pasti. Jadi kita bikin tulisan sekaligus fotonya. Itu didikannya dari awal kayak gitu. Nah, itu sih yang menurutku menarik di kompas.com bahwa nggak semua media itu mengharuskan wartawan fotonya itu menulis atau menguasai siaran radio, laporan radio. Nah, di kompas.com aku cukup beruntung karena dididik waktu pendidikan dasar itu adalah menulis, motret, kemudian multimedia, termasuk laporan radio. Nah, itu sih yang menarik. Artinya itu akhirnya terpakai saat ini ketika di dunia media mainstream, media digital yang butuh banyak penyesuaian, kemudian butuh banyak adaptasi. Rasanya wartawan foto itu tidak hanya cuman bisa memotret, harus bisa menulis, karena bagaimana kemudian kita bisa menarasikan hasil karya kita lewat foto-foto itu dengan bercerita, bertutur lewat tulisannya juga. Kemudian sampai saat ini juga media digital kan kemudian kecenderungannya lebih kepada multimedia, dan itu sampai sekarang juga terpakai. Kompas.com yang dulu desk-nya adalah desk foto, kemudian mulai bergeser kemudian desk foto dan multimedia. Kemampuan untuk mengadaptasi banyak hal, belajar banyak hal itu yang kemudian harus dipahami oleh seorang wartawan di masa yang seperti ini. Nggak cukup cuman punya satu keahlian, tapi harus punya banyak keahlian. Karena ketika cuman punya satu keahlian, itu akan rasanya suatu saat akan tergerus oleh kebutuhan dari sebuah media.
Nah, ketika kita bisa menguasai banyak hal, rasanya kita akan memenangkan uh, persaingan yang sangat ketat sekali. Oke. Menarik. Jadi di awal-awal Kompas.com bagaimana mendevelop para pewartanya itu dengan misalnya mencoba berbagai platform, juga menulis, lalu kemudian menjadi pewarta misalnya untuk radio segala macam. Ada nggak misal tambahan atau budaya company Kompas.com yang ini sangat mendukung kemudian para pewartanya itu untuk yang kemudian outputnya itu ya hasil news maupun fotonya itu lebih menarik atau lebih tajam atau lebih interpretatif gitu misalnya. Apa? Kalau di Kompas.com jujur selama ini aku cukup beruntung ketika masuk ke dalam media yang suasana kerjanya itu satu kekeluargaan. Sangat-sangat kekeluargaan. Jadi di Kompas.com itu sangat menghargai rasa kekeluargaan sehingga ada rasa nyaman ketika kita bekerja karena kita merasa bahwa kita satu keluarga. Di Kompas.com atau Kompas Gramedia Group itu kekeluargaan itu nomor satu. Yang kedua, kita bisa diberi kebebasan untuk bereksplorasi sejauh itu kemudian mendukung atau memberikan efek yang baik terhadap media. Jadi dulu kita eksplorasi, kita mau bikin foto 360. Foto 360 kayak gimana tuh? Kita lihatin waktu itu pernikahannya anaknya Pangeran Harry ya, yang waktu itu pernikahannya itu ada foto 360. Kayaknya ini menarik untuk dipelajari. Kemudian kita pakai alat seadanya dulu, bikin foto 360, kemudian jadi. Setelah jadi, kantor mensupport untuk membelikan alat-alat dan bahkan itu sempat menjadi proyek. Jadi kantor punya proyek foto 360 itu untuk beberapa ATPM mobil sama itu. Nah, di situ rasanya kita diberi kebebasan untuk bereksplorasi sejauh itu, kemudian mendukung atau bermanfaat juga buat Kompas.com, termasuk video. 2014 itu kita mulai sepertinya suatu saat ini multimedia ini akan menjadi salah satu unit bisnis yang cukup mengembangkan atau bisa mendatangkan revenue bagi kantor. Waktu itu kita kemudian bereksplorasi, diberi kebebasan untuk membuat proyek video awal yang kemudian itu bisa ditawarkan ke klien-klien yang sampai saat ini multimedia itu menjadi salah satu favorit ketika ditawarkan kepada klien. Misalnya tidak hanya dibundling dengan artikel, tapi biasanya dengan multimedia. Nah, itu yang cukup menarik ya, artinya diberi kebebasan untuk bereksplorasi. Oke. Yang terlintas di saya ini sebagai pewarta foto sebuah media sendiri itu kan sama lah, artinya semua media pasti mendukung atau memposisikan senetralitas mungkin gitu karena dia sebagai media gitu. Dalam konteks foto jurnalis gitu, ada nggak sih ciri khas foto jurnalis milik Kompas.com gitu? Kalau kita lihat sekilas, wah ini fotonya Kompas.com nih gitu. Barangkali kan ya foto bisa jadi nggak hanya dipakai di Kompas kan Mas, bisa jadi di tempat lain misalnya. Apa Mas ciri-ciri
hasilnya itu kompas.com? Kalau sampai saat ini, kalau misalnya kita bilang Tempo ya, Tempo itu lebih ke investigatif ya. Nah, Oke. kalau di kompas.com itu atau Kompas Gramedia itu lebih ke sifatnya inspiratif. Artinya gini, setiap kali kita melakukan liputan dan sebagainya, bahkan misalnya liputan, oh ini ada menarik nih, anak kecil yang misal sakit dan sebagainya. Nah, kantor selalu bilang bahwa kira-kira ada inspirasi apa yang bisa kita munculkan dari peristiwa yang menyedihkan ini. Nah, itu loh. Yang itu yang menjadi semacam guideline di kompas.com, bagaimana foto itu tidak hanya semata-mata menunjukkan kegetiran, tapi bagaimana juga bisa memberikan inspirasi buat orang ketika melihat karya foto jurnalistik di kompas.com seperti itu. Oke. Wow. Oke, ini salah satu pertanyaan highlight nih yang akan saya sampaikan. Ceritakan 3 liputan atau tugas termemorable Mas Kris. Harus beda ya, harus beda. Misalnya, oke lah banjir, konflik misalnya, atau konser misalnya. Yang paling memorable itu apa, kapan, dan kenapa itu memorable buat Mas Kris? 3 atau bebas? 3, minimal 3. Okay. Pertama yang paling memorable buat aku liputan di Papua. Waktu itu kita mendapat penugasan awal 2009 itu mendapat penugasan di Papua. Jadi kantor dapat proyek dari Kemenpar waktu itu untuk mengisi websitenya, konten websitenya Kemenpar waktu itu. Nah, ada beberapa destinasi, ada kalau nggak salah 8 destinasi. Nah, waktu itu aku pengen banget ke Raja Ampat salah satunya. Nah, kebetulan dari beberapa pembagian tugas itu ada 2 yang menarik buat aku. Yang satu di Mentawai, yang satu di Papua Barat. Jadi kita diberi kebebasan untuk mencari atau bereksplorasi tentang destinasi wisata baru yang belum muncul. Nah, kita harus cari itu destinasi wisata baru yang kira-kira itu akan menjadi menarik ketika nanti disajikan. Jadi nggak boleh destinasi wisata yang sudah populer. Misalnya Raja Ampat sudah populer waktu itu, tapi di Raja Ampat kira-kira kamu bisa menemukan apa lagi sih di sana misalnya. Itu kemudian di Sorong apa yang destinasi wisata apa di Sorong yang belum populer tapi menarik. Nah, di situ aku riset, itu menarik banget. Itu aku jalan ke Sorong, kemudian Fak-Fak, Kaimana, Raja Ampat. Waktu itu Wayak itu belum terkenal sekarang. Dulu itu orang mau ke Wayak itu luar biasa susahnya. Zaman aku ke sana 2009, untuk sewa kapal aja, sewa boot itu kurang lebih 9 juta per hari. Padahal untuk sampai ke Wayak itu butuh waktu minimal 3 hari pulang pergi. Jadi sekitar berapa itu? 9 kali 3, 24 ya. 24 juta untuk speedboatnya sendiri. Sekitar segitu. Nah, itu menjadi menarik karena aku bebas bereksplorasi, aku dibawain uang, waktu itu aku masih ingat banget, 42 juta. Dibawain uang cash. Di wanti-wanti sama kantor, kamu bawa uang cash ya, 42 juta. Jangan di lewat ATM karena di sana nggak akan ada ATM. Oh ya, oke. Itu 42 juta itu aku bawa. Sampai mandi aku bawa. Mana aku bawa. Beneran tuh, saking takut hilangnya. 42 juta habis mandi, hitung lagi. Oh, masih betul. Sampai akhirnya aku capek sendiri. Wah, sialan nih bawa duit 40 juta. Akhirnya bodo amat deh, mandi ku tinggal di kamar. Udah nggak gue hitung, tapi
puji Tuhan waktu itu sampai pulang itu masih sisa, dan aku banyak dibantu oleh teman-teman. Waktu itu ada Conservation International CI yang ada di Sorong. Dari situ mereka mengkoneksikan aku di beberapa tempat yang biasa mereka melakukan survei atau melakukan cek, karena kan mereka di environment kan, di lingkungan, kemudian mereka ngasih tahu, oh Buayak menarik nih Mas, ini belum terkenal tapi ini menarik. Terus kemudian di Sawingrai ada, kamu bisa ke sana nanti menemui Bapak ini, nanti di situ kamu bisa melihat burung cendrawasih menari. Terus kemudian di Arborek kamu nanti snorkeling sedikit, kamu bisa ngelihat manta. Di situ ada spot manta. Manta itu apa? Manta itu seperti ikan seperti ikan pari tapi yang besar. Manta, ikan manta. Kamu cuma berenang di snorkeling aja bisa ngelihat di situ. Kemudian di Fakfak, Kaimana, di Fakfak kamu bisa ada di situ ada masjid tua Patim Burak. Kita kan kalau ke Papua itu yang kita pikirkan adalah orang-orang Kristiani kan Papua. Padahal di Fakfak itu di situ mayoritas penduduknya beragama Muslim. Di sekitar Fakfak itu Muslim, kemudian ada masjid tua yang itu dulu zaman Belanda pernah kena kedatangan pendakwah mungkin untuk kena bom, dan ada bekasnya di situ, namanya Masjid Patim Burak. Nah itu aku liputan itu, kemudian di situ juga ada lukisan tangan dan sebagai lukisan darah. Kalau orang sana menyebutkan lukisan darah karena di tebing-tebing itu ada banyak lukisan hewan, lukisan ikan dan sebagainya, warnanya merah. Makanya mereka menyebutnya lukisan darah. Dan itu memang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu katanya. Itu yang satu yang menarik. Yang kedua, yang paling salah satu yang aku suka itu adalah liputan bencana Merapi waktu itu. Merapi itu menarik karena aku menyaksikan bagaimana dulu waktu kecil letusan Merapi kalau nggak salah tahun 91 atau 90. Waktu SD itu aku waktu letusan Merapi itu sering baca waktu itu KR ya, baca KR. Yang meninggal banyak banget, Turgo kena, kemudian katanya dari berita itu banyak orang dibawa ke rumah sakit Panti Rapih, sampai Panti Rapih, di lorong Panti Rapih itu isi orang luka-luka karena awan panas. Nah, 2010 liputan Merapi aku menyaksikan sendiri dan melakukan liputan bagaimana dahsyatnya wedhus gembel, kemudian bagaimana orang-orang meninggal di sisi Kali Gendol. Itu luar biasa. Di situ membentuk bagaimana kita kemudian punya empati, bagaimana kita juga memikirkan keselamatan kita sendiri sebagai wartawan, bagaimana kita harus tidak boleh egois. Misalnya kita harus pergi dengan beberapa orang sehingga kalau terjadi sesuatu itu menjadi aman buat kita. Kayak waktu di Merapi itu aku sempat ketiduran di waktu itu malam, ngambil foto wedhus gembel, ketiduran. Untung waktu itu ada temenku reporter itu membangunkan, bangun. Itu awan panas sudah tinggi banget tuh di daerah Klaten. Nah, pasca kita pergi dari situ, lokasi itu kena. Itu salah satu yang buat aku memang nggak bisa pergi sendiri, karena itu kita kondisi capek kemudian ketiduran, benar-benar ketiduran. Kalau nggak dibangunin mungkin aku mati di situ. Itu salah satu yang menarik dari Merapi. Terus yang masih sangat ingat itu aku liputan di daerah Lebak
Lebak itu yang anak kecil waktu itu sama Arun, aku bertiga, aku Arun sama temanku satu lagi, liputan di daerah Lebak waktu itu jembatan rusak dan anak-anak kecil itu harus jalan pakai sling jembatan, mereka nyebrang sekitar 40 meter ininya, terus dalamnya sekitar 10 sampai 12 meter. Nah, waktu itu aku ngelihat foto di Kompas tayang dari reporter, ini menarik nih, bisa dieksplorasi lebih dalam dengan angle waktu itu yang motret ada reporter, kemudian aku berpikir bahwa ini bisa dieksplorasi lebih bagus, kemudian dengan cerita yang lebih dengan story yang foto story yang lebih bagus gitu. Aku datang ke sana sama Arun. Waktu itu datang ke sana hari Minggu. Tentunya kan nggak ada anak-anak sekolah ya. Nggak ada anak sekolah, akhirnya kita survei dulu. Oh, lokasinya ini, terus tanya, kira-kira jam berapa anak-anak ini bangun atau berangkat jam 5. Oke, jam 5 akhirnya kita tidur di rumah kepala desa ya, di samping nggak jauh dari jembatan. Itu udah Mas tidur sini aja. Besok pagi kita bangunin. Nanti sekitar jam 4:30 udah siap-siap karena anak-anak itu jam 5 udah jalan. Nah itu jam 5 aku sama Arun bangun itu masih belum kelihatan tuh. Ujung jembatan tuh belum kelihatan. Tapi ya, orang-orang bilang itu tuh udah mulai tuh Mas, sudah mulai mau jalan tuh, masih belum kelihatan tuh. Wah, mana nih? Karena kabut gitu kan. Akhirnya ketika udah deket, nah itu baru kita eksekusi. Nah, di situ kita riset dulu, oh posisi terbaik untuk foto utama adalah di sini. Nah, setelah itu baru kita eksplorasi dari angle berikutnya. Nah, itu dari foto itu membawa banyak berkah buat aku, buat mereka. Jadi pasca foto itu tayang, ada gerakan jembatan untuk Nusantara kalau nggak salah. Jadi ada gerakan itu untuk membantu membangunkan jembatan-jembatan yang rusak yang ada di Indonesia waktu itu. Salah satu yang support waktu itu kalau nggak salah salah satu bank BUMN, jadi sempat telepon aku, Mas kita mau ke sana bisa ini nggak minta kontaknya dan sebagainya. Akhirnya mereka disupport bank pemerintah untuk menyelesaikan jembatan. Terus ada lagi gerakan-gerakan gerakan jembatan untuk Nusantara kalau nggak salah waktu itu. Terus dari situ juga aku menang banyak lomba, termasuk anugerah pewarta foto APFI waktu itu juara 1, kemudian juara Mukhtar Lubis Award yang terakhir, Mukhtar Lubis terakhir waktu itu. Setelah aku menang itu nggak ada lagi lomba Mukhtar Lubis itu. Itu hadiahnya cukup besar waktu itu, 50 jutaan. Itu terus, sebentar, itu yang disubmit itu foto yang di Lebak itu? Betul, Lebak yang anak kecil, anak-anak itu jalan di antar di seling kiri kanan tuh anak-anak itu, dan yang menarik waktu itu jadi cewek, anak-anak perempuan, baru ada kalau nggak salah cowok itu ada tapi SD juga gitu loh. Nah foto sebelumnya itu ada orang tuanya, ada foto sebelumnya yang aku lihat di yang tayang di Kompas waktu itu ada orang tuanya. Jadi secara simbolik itu fotoku itu menjadi cukup kuat karena satu perempuan yang di depan tuh perempuan, anak-anak SD perempuan, nggak ada orang tuanya, kemudian itu kan menggambarkan bagaimana perjuangan anak-anak SD, apalagi perempuan, kemudian menyeberangi jembatan yang mungkin selingnya itu putus satu kan? Enggak Mas, selingnya masih oh ya, selingnya dua, lengkap. yang amplek kiri kanan masih lengkap. Ya. Saya tahu foto itu Mas. Nah itu ada kiri kanan, itu ada. Yang nggak ada dia papan bawahnya itu nggak ada semua. Papan bawahnya nggak ada. Jadi dia memang benar-benar kiri kanan cuma dari seling atas sama seling bawah mereka jalan di situ. Nah dari situ membawa banyak berkah buat mereka. Akhirnya jembatan itu akhirnya dibangun, kemudian juga bawa berkah. Jadi rumah ini itu dari
lomba foto itu dari foto itu. Oh my God. Apakah ini menurut Anda foto masterpiece Anda atau foto paling impactful atau ada foto lain yang Foto paling impactful menurutku, impactful ya, karena itu jujur waktu itu kemudian ada gerakan itu yang membuat orang kemudian berdonasi, terus mengumpulkan donasi untuk waktu itu belum ada ini ya crowdfunding kayak seperti sekarang. Akhirnya mereka donasi-donasi yang sifatnya sporadis ya, mereka menggalang sendiri kemudian membuat donasi jembatan untuk Nusantara kalau nggak salah waktu itu. Dan ada beberapa rasanya ada beberapa yang jembatan yang dibangun setelah itu. Nah itu yang menjadi buat aku, wah ini menarik nih bisa bermanfaat buat orang, kemudian mereka juga merasakan manfaatnya. Di samping aku juga waktu itu, gila juga nih menang lomba. Itu itu mungkin waktu itu kan viral banget lah ya, walaupun waktu itu sosial media belum kayak sekarang itu, tapi itu pun saya sampai tak nyebut Lebak terus ada seling, itu saya langsung keinget foto itu, Mas. Kayaknya ini deh. Nanti kita tampilin ya, Mas ya. Iya, titik. Oke, nanti kita tampilin. Selain kemudian impactful, memberikan berkah, membawa Anda meraih penghargaan segala macam. Salah satu poin yang menurut saya menarik adalah dedikasi Anda. Sekomitmen itu Anda datang di hari Minggu, which is itu bukan hari kerja gitu kan. Anda datang hari sebelumnya, riset, bahkan angle yang terbaik itu di sini, nginep segala macam kayak gitu-gitu. Itu komitmen sebesar itu lahir kecintaan Anda terhadap fotografi atau ada unsur lain, misalnya ada sebuah misalnya budaya perusahaan yang kemudian itu membawa Anda. Komitmen sebesar itu dalam berkarya itu dari mana Anda itu? Kalau komitmen jadi gini, satu komitmen itu ada karena memang satu karena kecintaan fotografi. Jadi sebagai seorang fotografer tuh kadangkala ada ya kayak rasa bahwa wah ini keren nih kalau bisa dapat momen ini keren banget. Itu salah satu hal yang besar yang mendorong kemudian kita rela, wah susah juga nggak apa-apa deh, nggak makan nggak makan minta ke penduduk nggak apa-apa deh, karena kita itu kayak kayak kalau orang ini kayak sako banget, wih ini keren banget nih, aku mesti ke sana nih, sampai kayak misalnya ke Mentawai, aku pernah ke Mentawai, ke pedalaman Mentawai, dan sampai sekarang itu belum bisa ke sana lagi karena banyak keterbatasan di sana. Salah satunya memang agak mahal untuk bisa ke pedalaman Mentawai. Nah itu hal-hal kayak gitu yang rasanya membuat mesti bisa nih, harus sana. Selain itu, kalau dalam budaya perusahaan, iya juga karena penghargaan terhadap karya itu cukup luar biasa kalau di Kompas.com. Aku masih ingat banget ketika kita menang Adi Negoro, waktu itu foto Jokowi konser Salam Dua Jari waktu itu, foto kita menang Adi Negoro itu, tanpa diminta itu kantor memberikan apresiasi yang luar biasa. Tiba-tiba kita dipanggil, kantor, kirain mau apa? Ternyata dibikinin pesta. Oh kita syukuran nih. Ini kali pertama Kompas.com menang Adi Negoro. Jadi sebelumnya Kompas.com itu belum pernah, itu Adi Negoro pertama kali yang didapat oleh Kompas.com, dan itu buat Kompas.com itu menjadi sebuah kebanggaan karena ini penghargaan, ajang penghargaan yang cukup prestisius, penghargaan jurnalistik yang cukup prestisius, termasuk waktu aku mendapatkan Mukhtar Lubis, karena
dari sekian banyak mereka yang submit, kemudian menjadi nominasi, hanya satu yang menjadi juara. Sama seperti Adi Negoro, misalnya kategori foto cuma satu. Di Mukhtar Lubis juga gitu. Untuk kategori foto pemenangnya cuma satu, nggak ada pemenang kedua, pemenang ketiga. Oh, okay. Makanya hadiahnya cukup luar biasa. Adi Negoro itu juga 50-an juta lah waktu itu. Itu yang kemudian penghargaan atas karya. Kemudian ketika kita memberikan sesuatu yang menarik, itu kantor apresiasinya cukup luar biasa sih. Oke. Oh ya, itu masih 2 loh. Tadi 3, di kan? Sorong. Sorong mental ini. Merapi sama. Oh iya, Merapi ya. Oke. Oh iya, benar. Oke, saya lupa. Oke, itu sekarang ini tadi tugas paling memorable, lalu kemudian sekarang kita tahu lah ya, foto-foto let's say masterpiece misalnya. Kalau di misalnya yang tingkatnya global, misalnya salah satunya yang apa tuh Mas, yang burung hitam itu? Oh, yang mau anak kecil ya? Iya. Itu yang di Somalia atau di mana ya? Itu di Ethiopia. Iya, Ethiopia. Yang motret si Carter atau siapa ya? Lupa aku. Yang burung mau anak kan? Ya. Yang menimbulkan perdebatan kenapa foto, kenapa nggak dibantu kayak gitu kan? Konon itu bunuh diri katanya, stres. Ya. Nah, terus kemudian ada foto misalnya yang kecelakaan itu, yang bangkai burung kecelakaan apa tuh? British Petroleum apa ya? Oh ya. Yang burung di pinggir pantai itu berterbangan. Nah, oke. Itu katakanlah foto-foto yang apa ya, fenomenal gitu misalnya yang dilakukan. Kalau di Indonesia itu pilih 3 deh Mas. Kira-kira menurut Mas Kris gitu, yang paling fenomenal kayak gitu dalam sejarah dunia fotografi Indonesia itu mana saja, Mas Kris? Foto ya. Foto yang fenomenal tuh salah satunya karyanya Julian Siombing yang demonstran di depan Universitas Tamanjaya, cewek tergeletak, kemudian ada polisi PHH waktu itu. Nah, orang-orang menyangka sih demonstran ini mati, padahal dia hidup. Setelah itu ternyata dia ditolong sama PHH. Behind cerita di balik itunya itu menjadi menarik, yang mana di situ chaos, kemudian banyak mahasiswa yang dipukul. Si demonstran ini, cewek ini waktu itu pingsan, tapi akhirnya kemudian ditolong oleh polisi anti huru-hara juga. Nah, itu salah satu yang menarik itu. Kemudian foto-foto Oscar Matullah menurutku juga sangat menarik. Foto-foto Oscar Matullah yang bercerita tentang kegetiran seperti waktu itu tsunami dan sebagainya. Nah, foto-foto Oscar Matullah itu menurutku dia menyajikan foto jurnalistik sangat simbolik. Tersimpan simbol-simbol itu ya. Betul. Ketika kita melihat fotonya itu, kedalaman makna, kemudian simbol-simbol itu membuat kita berpikir bagaimana apa sih makna di balik foto ini. Kemudian foto waktu gempa di Jogja, itu di Taman Sari retak, kemudian ada mural Gatot Kaca gitu. Nah, bangunan Taman Sari retak, terus ada muralnya Gatot Kaca tuh di situ. Nah, itu foto-foto Oscar Matullah itu menurutku banyak foto dia yang menarik dan sangat nggak banyak pewarta foto yang
yang mengikuti jejak dia ketika membuat foto itu sangat simbolik. Rata-rata kalau pewarna foto kan lugas ya, foto-fotonya lugas, peristiwa ya lugas. Nah, foto-foto Oscar Matullo ini yang sifatnya project itu dia sangat simbolik. Nah, terus foto yang enggak aku lupain juga fotonya Jawa Pos yang waktu itu supporter bola yang pakai truk terus miring, yang menang ball prize foto kalau nggak salah. Dia naik apa namanya truk, diangkut truk ini miring, itu kelihatan tuh semua miring gitu. Masuk truknya itu udah benar-benar miring. Nah itu salah satu foto yang fenomenal juga. Itu pertandingan apa ya? Sepak bola di kalau nggak salah di Surabaya. Bonek berarti. Bonek kalau nggak salah. Tentu namanya karir itu naik turun, Mas. Ya. Apalagi soal foto, mungkin pernah mengalami rejection, tidak diterima pas segala macam gitu. Itu mungkin bisa diceritakan kejadiannya seperti apa, bagaimana Anda menyikapi itu? Silakan, Mas. Kalau komplain yang apa ya istilahnya masukan atau yang pernah aku terima yang sampai saat ini masih aku ingat adalah komplain dari waktu itu Red Pelku Mas almarhum Mas Sanjuk itu. Aku masih ingat banget itu. Itu gempa Jawa Barat waktu itu gempa Pangandaran. Masih ingat ya, kan? Ya, itu ya. Pesisir Pangandaran tuh kena gempa sampai Pangalengan, ya kan, sampai Pangalengan, Sukabumi, pusatnya di Sukabumi, tapi itu sampai Pangalengan dan ada di daerah Sukabumi itu karena gempa itu, jadi ada bukit yang longsor, menimbun beberapa rumah di bawahnya. Beberapa puluhan orang lah itu meninggal karena terkubur tanah dan batu-batu. Nah, waktu itu lokasi itu sangat susah dijangkau. Dari Sukabumi kota itu masih sekitar 2 atau 3 jam. 2 atau 3 jam. Dari ujung jalan aspal sampai turun ke bawah itu 2 jam sendiri. 2 jam sendiri karena jalannya jelek banget. Dan memang bukit-bukit. Sampai di bawah, itu nggak ada sinyal sama sekali. Sinyal sama sekali nggak ada. Cuman bisa, kalau mengirimkan foto, cuman bisa dengan bigan, satelit. Satelit. Sehingga bisa mengirimkan foto. Waktu itu aku jalan sama anak Kompas Cetak. Mas Yosi dan Lucky waktu itu. Nah, Lucky itu bawa satelit. Cuman waktu itu satelitnya Kompas itu sudah jelek. Jadi baterainya udah drop. Jadi harus nyolok ke listrik biar bisa hidup. Nah, Lucky ngirim dulu tuh foto. Ngirim dulu untuk Kompas Cetak kan. Giliran aku mau ngirim foto, nggak dapat sinyal. Muter nggak dapat sinyal. Geser kiri kanan nggak dapat sinyal. Akhirnya yaudah Ki, sambil naik sambil ke atas. Nanti kalau udah di atas dapat sinyal baru kirim. Nah, itu aku telat banget ngirimnya. Jadi sampai lokasi itu pagi, siang itu Lucky udah ngirim foto, wire udah ngirim foto, aku baru bisa ngirim foto. Itu kalau nggak salah jam 5 sore. Nah, itu Mas Sancuk marah sekali itu. Aku setelah pulang dia nanya, fotomu telat sekali. Yang lainnya sudah bisa ngirim gini. Kamu baru jam 5 selesai ngirim foto pagi itu sekitar jam 7-an. Fotomu udah basi, kalah sama wire, kalah sama yang lainnya. Kita itu media digital, media online yang kamu harus bisa secepat mungkin mengirimkan. Iya Mas Anjo, gini aku ceritain. Kondisinya seperti ini, nggak ada sinyal, ya gini. Loh, kamu carilah kantor kepala desa, ambil ini LAN kabel telepon, kamu colokin ke laptopmu. Waktu itu
sesimpel itu. Padahal nggak semudah itu juga. Kemudian telepon bisa internet ya kan waktu itu. Akhirnya oke, ya udah, mungkin Mas Anco memang nggak memahami bahwa lokasi itu jauh banget dari kota Sukabumi kota gitu. Dan selang beberapa hari Mas Anco ketemu aku lagi, terus dia minta maaf. Wah, aku minta maaf ya kemarin marah-marah karena aku pikir itu ada di Sukabumi kota, ternyata lokasinya Sukabumi pelosok ya. Nah itu dia baru setelah dia baca berita, running berita dan sebagainya, dia baru menyadari bahwa oh ini bukan di Sukabumi kota. Aku pikir kamu itu di lokasi yang kamu itu di Sukabumi kota. Itu aku yang sampai sekarang masih ingat, dan aku nggak punya rasa dendam, nggak punya rasa apa dengan Mas Anjo, karena memang sangat fair ya Mas Anjo. Ya wajar ketika waktu itu aku satu-satunya wartawan yang dikirim ke sana, tapi baru bisa mengirimkan berita itu sore. Sedangkan yang lain sudah kirim waktu itu dengan telepon satelit dan sebagainya, sudah bisa mengirimkan. Nah, aku waktu itu gagal, dan akhirnya Mas Anjo juga memahami, oh ternyata bukan di kota ya, ternyata di pelosok banget. Oke, dia akhirnya minta maaf juga. Oh, sorry kalau kemarin aku marah-marah dan sebagainya. Itu yang masih ingat sampai sekarang. Ini saya mencoba menghubung-hubungkan itu, kayak semuanya itu jadi saya ingat nih, ada di fisika kuantum itu teori itu loh Mas, the double slit experience itu, yang kemudian dimaknai bahwa pikiran Anda yang akan melahirkan realita sesungguhnya gitu. Nah, itu kan Anda itu dari SD gitu kan. Dari SD perjalanan panjang, Anda itu udah seyakin itu bahwa bahkan tahu garis finishnya. Garis finishnya saya pengen jadi pewarta foto untuk berkeliling Indonesia segala macam gitu-gitu. Sampai akhirnya semua itu terjadi. Biasanya kalau katakanlah kalau di dunia atlet itu, wah saya udah dapat Olimpik gitu, mungkin udah saatnya pensiun atau apa kayak gitu. Kalau di dunia fotografi atau pewarta foto itu, adakah seperti itu, pensiun atas pertimbangan seperti itu, atau apakah ada target tersendiri? Saya akan pensiun ketika apa gitu misalnya? Kalau aku pribadi pensiun secara maksudnya secara Aktivitas. formalitas sebagai wartawan mungkin ketika usia 55 di Kompas.com, 55 udah harus pensiun sebagai wartawan karena memang usia produksinya sampai 55. Mungkin itu pensiun secara formalitas, tapi menurutku menjadi pewarta foto itu kan nggak semata-mata cuman ketika kita itu ada di sebuah media, kemudian usia produktif kita udah nggak ini lagi, kemudian pensiun, rasanya nggak, karena di luar itu pun sebenarnya, apalagi sekarang ya ketika sosial media itu sangat terbuka untuk bagaimana kita menyampaikan pesan kita lewat foto, rasanya meskipun secara formal aku pensiun sebagai pewarta foto di Kompas.com, tapi itu rasanya nggak akan menyurutkan aku untuk berkarya di bidang fotografi. Mediumnya bisa lewat sosial media, bisa lewat banyak hal dengan medianya tetap fotografi, tapi bisa platformnya lewat banyak hal gitu loh. Itu sih. Rasanya sulit ya. Aku pensiun, rasanya foto itu nggak akan pernah kemudian benar-benar aku tinggalkan gitu loh. Berarti istilah gantung lensa itu sebatas ya serah terima ID card saja gitu.
Kalau benar-benar gantung kereta itu tidak mungkin kayaknya ya. Kalau aku rasanya sih sampai sekarang enggak ya, bahwa nggak kepikiran buat gantung bener-bener nggak Oke. motret. Rasanya enggak sih. Aku ya, karena aku dalam keseharianku itu event itu nggak buat kantor itu aku sangat apa ya, sangat mencintai fotografi ya Hmm. untuk banyak hal lah, dari mendokumentasikan anakku, kemudian kehidupan keluargaku itu aku selalu coba dokumentasikan dengan foto, dan beberapa beberapa terakhir kali dengan video juga. Nah, rasanya nggak pernah aku nggak apa ya, nggak memotret itu kayaknya nggak, meskipun itu untuk keperluan banyak hal ya, tapi Ya. rasanya gantung kamera itu rasanya enggak sih. Even Nah, bagian dari sedih-sedih. ya rasanya ya. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Meskipun misalnya kemudian aku ditawarin, oh mau nggak jadi direktur ini, rasanya foto itu kayak menjadi apa ya, satu rilis rilis stres, kemudian rilis kayak mainan ketika kita memotret dan menemukan sesuatu yang wah ini keren banget nih. Nah, itu rilis banyak hal, stres apa, dan itu lewat foto. Aku jalan kemana aja itu pasti yang aku pikirkan pertama kali bukan bukan tujuan kemana aku akan pergi, tapi aku bisa bikin foto apa ya? Aku pengen hunting apa ya? Aku pengen bikin apa ya dari foto, selalu kayak gitu. Destinasinya itu apapun destinasinya, yang penting di situ aku bisa bikin foto. Biasanya rata-rata gitu. Oke. Oke. Ini udah di penghujung. Saya sebenarnya masih tinggal satu pertanyaannya. Cuman saya tambahin satu ini sebelum pertanyaan terakhir. Kita tahu lah ya, apa setiap sosok yang kuat, apalagi dedikasi Anda sebagai jurnalis itu juga bukan pekerjaan yang mudah, butuh komitmen yang sangat tinggi, dedikasi yang sangat tinggi, seperti itu. Pertanyaan saya adalah, peran istri Anda itu sebesar apa sampai Anda sejauh ini? Dan seberapa bersyukurnya Anda? Aku bersyukur karena gini, istriku itu cukup bisa memahami bagaimana kerja sebagai jurnalis. Karena sebagai jurnalis itu kan nggak ada waktunya ya, nggak ada waktunya. Kadang-kadang kita pulang malam, kalau tiba-tiba ngomong, besok aku jalan keluar kota dan sebagainya, aku titip ini dan sebagainya. Nah, istriku cukup bisa mengerti, cukup bisa memahami, bahkan ketika misalnya harus membatalkan rencana-rencana yang sudah kita susun. Rencana keluarga ya. Iya. Bahkan ketika liburan sekalipun, itu dia bisa memahami bagaimana ketika ada sebuah peristiwa, aku bilang, aku parkir mobil, aku ini dulu ya, liputan dulu. Padahal itu kita dari liburan nih. Waktu itu ke Baduy. Liburan ke Baduy, kita nginep di sana. Bahkan di Baduy pun di sela-sela itu aku memotret untuk membuat foto berita untuk kantor. Dan dia tuh cukup memahami, oh ya nggak apa-apa. Pulang dari Baduy, keluar dari tol Cikupa ada kecelakaan. Pas di depan kita, persis kita ngelihat dari awal kecelakaan itu terjadi. Itu aku minggir, aku kan selalu bawa kamera. Terus aku bilang, kunci di sini, aku tinggal sebentar, aku liputan dulu. Nah, istriku cukup memahami itu. Dia bisa memahami, dia bisa paham, dia bisa support ketika aku harus misalnya berhari-hari keluar kota. Artinya itu nggak mudah ketika banyak hal yang seharusnya aku bisa support dia ketika aku ada di rumah, akhirnya harus
dikerjakan istriku sendiri, misalnya iniin anak. Terus aku kan sering suka masak ya. Kadang-kadang aku masak, kalau pagi masak dulu buat anak-anak, buat apa. Akhirnya dia harus kerjakan, misalnya, oh yaudah nggak ada aku, dia yang masak dan sebagainya. Itu menjadi apa ya? Menurutku itu anugerah ya, anugerah buatku ketika istriku bisa memahami bahwa ketika kita beraktivitas bersama, bisa jadi di situ kemudian aku juga harus bekerja. Pekerjaan-pekerjaan di rumah. Kadang-kadang aku kan bawa pekerjaan ke rumah, misalnya, wah ini apa namanya, udah terlalu malam nih. Oke, biar aku bisa tetap ketemu anak dan sebagainya. Aku pulang dulu, kirim dari rumah, bikin apa di rumah, dan dia harus memahami itu, oh ya udah ngelihat. Kadang-kadang kan ada yang nggak suka ya, misalnya pekerjaan kok dibawa ke rumah sih, kalau udah di rumah ya di rumah sama anak istri gitu. Nah, istriku cukup bisa memahami itu yang nggak mudah sih buat banyak orang pekerjaan jurnalis yang jamnya nggak menentu, tiba-tiba harus batal apa namanya, liburan, atau pas liburan tiba-tiba, wah aku mesti ada liputan ini, aku tinggal dulu ya. Mereka harus liburan sendiri. Itu hal yang itu dari tempat liburan ya, dari tempat liburan udah liburan tiba-tiba, waduh aku mesti liputan nih. Ayo udah liputan dulu, nanti hari ini berarti mereka jalan sendiri. Seperti itu, sering sekali. Wow. Itu kan ini ya, dukungan istri, keluarga, Anda merasa dianugerahi. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhirnya adalah, kalau itu tadi dukungan istri, pernah nggak Anda benar-benar mendapatkan momentum sampai Anda sadar semesta ini mendukung Anda, atau kejadian atau tugas apa yang pada akhirnya Anda ini menjadi pengalaman, ya let's say pengalaman ilahiyah Anda bertemu dengan Tuhan, kemudian oh saya ternyata memang diturunkan di bumi ini untuk diberi tugas ini gitu. Silakan. Apa ya? Kalau itu saya yang susah ini. Karena terakhir ini ya. Sesuatu yang ini ya, yang menjadi kayak semacam titik balik. Oh, luar biasa. Kalau aku liputan di Palu. Liputan di Palu itu, gempa Palu kemarin itu. Oh, Palu kemarin. Gempa Palu, tsunami Palu itu salah satu yang buat aku sangat bersyukur bahwa wah, punya keluarga, punya anak, punya istri yang sehat, kemudian kita bisa berkumpul bersama, kita masih bisa merasakan keluarga. Karena waktu itu yang paling ini ketika aku waktu itu di Petobo, likuifaksi ya, waktu itu yang tanahnya bergerak itu, ada bapak-bapak nyari anaknya, sore-sore itu, sudah sore sekitar jam 5 sore. Dia datang, aku tanya, nyari keluarganya Pak? Iya, anakku belum ketemu. Anakku belum ketemu. Terus dia bilang, dia bawa foto, ada masjid, ada sekolah, terus masjidnya, dia nunjukin ini masjidnya Mas. Daerah sini ini berarti sekolahnya. Nah, terus itu di sini ada di sekolah ini ada lapangan. Sore itu anakku lagi main di sekolah ini, lagi main. Jadi sore itu memang ramai anak-anak main karena sore hari. Anakku lagi di situ. Ketika kejadian sore itu, kurang lebih aku yakin dia ada di sini, daerah sini. Nah, waktu itu ada semacam genangan air yang cukup dalam lah, yaitu backhoe lagi ngambil gitu kan, lagi ngambil tanah gitu kan buat
dipinggirin karena mereka yakin di situ ada jenazah waktu itu kan. Nggak lama pas mereka ngambil begitu, tiba-tiba setelah ngeruk itu ada satu jenazah yang keangkat. Begitu jenazah itu keangkat, itu jadi kayaknya itu ketimbun tanahnya keangkat, itu beberapa jenazah itu muncul dari genangan air, beng itu banyak banget. Wih, aku ngelihat tuh kan, wih, ini banyak banget. Terus dipinggirin. Bapak itu datang ngelihat ada sekitar 7 atau 8 jenazah dari satu kubangan itu. Langsung dia ketika ngelihat dia nangis. Anakku, anaknya ketemu di situ. Itu yang ketika aku ada di situ itu ngelihatnya, wah, aku hampir nangis waktu itu dan aku langsung keinget anakku. Wah, itu semacam kayak, wah, bersyukur banget bahwa kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa ketemu keluarga, masih bisa ngelihat anak-anak kita. Dari situ kayak wah, kita mesti benar-benar harus menjaga anak kita yang dititipkan oleh Tuhan ya buat kita gitu. Itu yang itu langsung keinget anakku di rumah. Wah, betapa sedihnya bapak ini kehilangan, itu istrinya meninggal, anaknya meninggal juga. Istrinya udah ketemu, cuman anaknya ketemu yang kecil itu umur sekitar 6 tahun itu ketemu sore itu. Itu yang benar-benar yang semacam kita mesti selalu bersyukur dengan kesehatan, kita selalu bersyukur dengan hari yang diberi Tuhan, kita masih dikasih hidup, dikasih kesehatan, masih bisa ketemu dengan keluarga. Itu sih, Mas, menurutku. Merinding saya. Oke. Ini udah cukup, udah panjang lebar. Jadi nanti kita kupas lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih sekali lagi, Mas Kris, atas waktunya. Semoga bermanfaat. Amin, pasti, Mas, itu. Salam buat keluarga. Semoga sehat selalu. Amin. Bahagia dan terahmati. Itu. Amin. Oke, para penonton, pendengar semuanya, demikianlah interview saya dengan Mas Kristianto Purnomo dari pewarta foto kompas.com. Kita ketemu lagi di episode Bincang Inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.